Halo Sobat Kebun Doa semua, gimana kabarnya? Semoga pada saat posting ini dan selanjutnya Sobat semua selalu diberkahi kesehatan, rezeki, dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya ya. Setelah sebelumnya kita mengunjungi Gua Maria Mojosongo di Solo, untuk sementara saya ingin memberikan selingan postingan tentang sebuah gereja di Eropa yang berubah menjadi toko buku. Letak gereja yang berubah menjadi toko buku berada di kota Maastricht di Belanda. Maastricht adalah sebuah gemeente Belanda yang terletak di provinsi Limburg. Apa itu gemeente? Gemeente adalah sebuah istilah dalam bahasa Belanda dan merupakan sebuah nama pembagian administrasi di Belanda dan Belgia, ini yang berarti munisipalitas. Selain sebuah kota madya, gemeente juga bisa diartikan sebagai jemaat gereja Protestanisme. Kota Maastricht ini adalah sebuah kota di Provinsi Limburg. Limburg adalah posisi paling selatan dari 12 provinsi di Belanda. Provinsi ini berbatasan dengan Gelderland di sebelah utara dan Brabant Utara di sebelah barat. Batas timurnya yang panjang membentuk perbatasan internasional dengan negara bagian North Rhine-Westphalen di Jerman. Di sebelah barat terdapat perbatasan internasional dengan provinsi Limburg di Belgia yang memiliki nama yang sama, yang sebagian dibatasi oleh Sungai Meuse. Sungai Meuse dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Belandanya biasa disebut Maas, adalah sebuah sungai Eropa besar yang bermuara di Prancis dan mengalir melewati Belgia dan Belanda sebelum masuk ke laut utara sungai tersebut. Adalah sebuah sungai Eropa besar yang bermuara di Prancis dan mengalir melewati Belgia dan Belanda sebelum masuk ke Laut Utara. Sungai tersebut memiliki panjang 925 km. Di sebelah selatan, Limburg berbatasan dengan Provinsi Leeds di Belgia. Vasselberg berada di titik paling tenggara. Tempat ini menandai 3 point antara negara Belanda, Jerman, dan Belgia. Limburg memiliki posisi sekitar 1.128.000 orang pada Januari 2023. Munisipalitas utamanya adalah ibu kota provinsinya Maastricht. Populasinya 120.830 jiwa pada Januari 2022. Lebih dari separuh populasinya, sekitar 650.000 jiwa tinggal di selatan Limburg, yang setara dengan sekitar sepertiga dari luas wilayah provinsi tersebut. Maastricht adalah ibu kota Limburg, kota yang di sebelah Sungai Maas, yang terletak perbatasan Belgia, dan pada tahun 2021 memiliki penduduk sebesar 120.200 jiwa. Maastricht berkembang pada permukiman Romawi menjadi pusat keagamaan, kota benteng, dan kota industrial. Saat ini lebih dikenal sebagai kota sejarah, kebudayaan, cerita rakyat setempat, dan pendidikan. Lebih jauh lagi, kota ini lebih dikenal sebagai perjanjian Maastricht-nya, sebagai tempat lahir Uni Eropa, kewarganegaraan Eropa, dan mata uang tunggal Eropa Euro. Kota ini memiliki luas 60,12 km persegi. Luas daratannya 55,99 km persegi. Luas perairannya 4,13 km persegi. Kepadatannya 2.171 orang per kilometer persegi. Kota Maastricht ini dekat sekali dengan perbatasan berbagai negara. Jadi selama saya di sini, kota ini mendengarkan banyak sekali orang-orang yang berbicara dalam berbagai bahasa. Untuk mencapai ke sini bisa melalui udara, melalui Bandara Maastricht-Assen. Bandara ini terletak sekitar 10 km utara dari pusat kota. Bandara ini dilayani oleh Corendon Dutch Airlines dan Ryanair yang mengoperasikan penerbangan terjadwal ke tujuan di sekitar Mediterania, Kepulauan Kanari, Afrika Utara, serta Bandara Udara London Stansted mulai Maret 2022. Ada juga penerbangan charter ke Lourdes yang beroperasi dengan menggunakan Enter Air. Saya sendiri ke Maastricht menggunakan kereta api Belanda
dari Tilburg menuju stasiun utama Maastricht. Stasiun utama Maastricht dilayani oleh 3 operator kereta. Stasiun kereta api Maastricht di dekat pusat kota dan 2 stasiun kecil dekat kawasan bisnis dan universitas. Hanya Arriva yang juga melayani Maastricht North yang dibuka pada tahun 2013. Kereta antar kota ke arah utara menuju Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht dioperasikan oleh kereta api Belanda. Perusahaan kereta api nasional Belgia berjalan ke selatan ke Leeds, Belgia. Untuk perjalanan dalam kota bisa menggunakan tram. Pada tahun 2014, pemerintah Belanda dan Flandria, Belgia bersepakat untuk membangun rute tram baru, jalur tram Hasselt-Maastricht, sebagai bagian dari skema Spartacus yang lebih besar. Proyek ini menelan 283 juta euro dan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2024. Selain menggunakan tram, bisa juga menggunakan fasilitas bus kota. Jalur bus regular menghubungkan pusat kota, pinggiran, kawasan bisnis, dan stasiun kereta api. Jaringan bus Arriva regional meluas ke sebagian besar Limburg Selatan dan Assen, Jerman. Berbagai perusahaan bus seperti Flixbus, Eurolines menyediakan layanan bus antar kota dan Maastricht ke banyak tujuan di Eropa. Banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Maastricht, diantaranya Friedhof Theater bersejarah di Maastricht yang juga memiliki museum dan katedral. Di samping museum dan gereja, sering ada pasar kaget juga, yaitu tempat yang mencari oleh-oleh dan kebutuhan sehari-hari selain menikmati museum dan panggung seni. Salah satu tempat populer untuk berkunjung di Maastricht adalah Museum Bonnefanten. Selain Museum Bonnefanten, ada juga tempat yang menarik dikunjungi dan menjadi salah satu tempat populer untuk dikunjungi di Maastricht. Jika sobat tertarik dengan keramik, bisa mengunjungi pusat keramik yang merupakan salah satu tempat populer untuk dikunjungi di Maastricht. Dan ada beberapa tempat lain yang menarik dikunjungi seperti Stadhuis dan Maastricht Natural History Museum, yaitu museum yang dulunya adalah biara yang beroperasi di distrik Zekerkwartier yang merupakan tempat yang cukup populer untuk dikunjungi di Maastricht. Seperti yang saya janjikan pada awal sesuai judul posting ini, sebuah gereja yang berubah menjadi toko buku. Nama gedung itu dikenal dengan nama Dominikanerkerk. Adalah sebuah gereja peninggalan abad 13 yang kini menjadi toko buku, perpustakaan, dan kuliner. Dominikanerkerk berada di pusat kota Maastricht. Untuk menuju ke sini tidak perlu jauh dari stasiun kereta api. Untuk ke sini saya hanya cukup berjalan kaki saja. Di luarnya banyak sekali tempat kuliner dan berbelanja, dan memang sekitarnya ini pusat daerah perbelanjaan. Ayo mari kita masuk ke dalam. Tempat ini baik di luar maupun di dalam cukup ramai pengunjungnya. Sepertinya budaya baca buku di Belanda masih banyak diminati masyarakat Eropa. Berbeda dengan di Indo ya, toko buku saat ini di Indo terasa sepi dan kurang banyak peminat dari masyarakat di Indo. Karena mungkin banyak yang menimba ilmu dan hiburan melalui sosial media. Kita lihat interior gerejanya masih terpelihara dengan baik, hanya saja kursi-kursi gereja sudah tidak ada dan sudah dipenuhi oleh rak-rak buku. Perlu diketahui bahwa di dalam toko buku ini terbagi atas 2 lantai, di mana lantai bawah adalah buku-buku yang berbahasa Belanda dan lantai atas adalah buku-buku yang berbahasa Inggris. Dan beginilah tampilan gereja di Belanda yang berubah menjadi toko buku. Dan bagaimana dengan gereja-gereja lain di Belanda? Salah satu yang terpopuler dikunjungi di Maastricht adalah gereja Saint Servus. Pada saat episode berikutnya akan saya coba tampilkan bagaimana isi dari gereja Saint Servus tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya ya, agar tidak tertinggal informasi-informasi lainnya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Salam kebun doa.